Jatuhnya landasan pendidikan pada kasus moral dan etika antara guru dan siswa yang beranggotakan 10 orang, yakni Restina Zulianti, Zahrotun Nadifah, Ofli Selayana, Nadila Putri Marta, Chandra Wulan, Abrar Arifin, Ihza Jufri Delardi, Intan Putih Az-Zahra, Bastian Romuald Hutapea, dan Reza Aulia. Kami akan menjelaskan beberapa materi tentang jatuhnya landasan pendidikan pada kasus moral dan etika. Apa itu etika? Etika adalah sebuah tatanan, sebuah perilaku berdasarkan suatu sistem data nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau falsafah. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal. Secara etimologi bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, dalam bentuk tunggal berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Ethos adalah sikap batin yang dalam bentuk jamaknya ta-eta berarti adat istiadat atau adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan hidup yang baik, yaitu baik pada diri seseorang maupun pada suatu kelompok masyarakat. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamak mores yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Etika adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Beberapa istilah yang identik dengan etika yaitu A. Susila dalam bahasa Sanskerta lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, dan aturan hidup yang lebih baik. B. Akhlak berarti moral, yang berarti etika adalah ilmu akhlak. Konsep etika dalam pendidikan. Etika merupakan filsafat moral yang secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi. Etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tindakan manusia ditentukan oleh berbagai macam-macam norma, di antaranya norma hukum yang berasal dari hukum dan perundang-undangan. Norma moral berasal dari suara hati, norma agama berasal dari agama, dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah laku. Dalam pendidikan, etika menjadi dasar penting untuk terbentuknya karakter menjadi manusia yang lebih terdidik. Makna pendidikan sendiri memiliki arti konteks yang sangat luas dan dapat merujuk bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih bermakna dan berkualitas. Etika dan pendidikan dua pokok yang saling terkait. Seseorang yang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dan gaya hidupnya yang menunjukkan sifat-sifat serta perkataan yang sopan dan santun. Situasi yang terjadi antara guru dan siswa. Hubungan antara guru dan mahasiswa seharusnya dibangun atas dasar profesionalisme dan etika. Guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan yang adil, sementara mahasiswa harus menghormati otoritas guru. Guru memiliki posisi otoritas yang harus digunakan dengan bijaksana. Penyalahgunaan kekuasaan, seperti perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau pemaksaan, adalah pelanggaran moral dan etika. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mencegah konflik dan kesalahpahaman. Jika ada masalah, keduanya harus mencari solusi dengan cara yang saling menghormati. Guru dan mahasiswa memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Guru wajib memberikan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi, sementara mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Kasus-kasus moral dan etika yang terjadi antara guru dan mahasiswa harus diselesaikan dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pendidikan. Ini akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif bagi semua pihak.
Pentingnya etika dan moral guru terhadap perkembangan peserta didik. Etika dan moral sering dikaitkan dengan agama, tetapi sekolah juga dapat memberikan pelajaran penting dalam pemikiran dan tindakan etis pada peserta didik. Pendidikan di sekolah merupakan lanjutan dari pendidikan yang berlangsung dari lingkungan keluarga. Dan yang paling berperan dalam pendidikan sekolah ialah guru. Guru adalah pendidik sekaligus orang dewasa, maka tingkah laku dan perbuatannya akan berkesan di hati anak, sehingga mencontoh dan meniru guru tersebut. Anak menganggap bahwa segala perbuatan dan tingkah laku guru adalah baik, maka ia suka untuk mencontoh perbuatan atau tingkah laku tersebut. Kepribadian dapat dianggap sebagai keseluruhan karakteristik atau tingkah laku dan ciri-ciri dari kepribadian seseorang. Kepribadian meliputi tingkah laku, kecerdasan, sikap, minat, kecakapan, pengetahuan, tabiat, dan sebagainya, yang merupakan perwujudan tingkah laku. Sebagai seorang pemimpin dan contoh teladan bagi anak, maka guru harus memiliki tingkah laku utama atau kepribadian utama. Seorang guru tidak hanya menunjukkan kata-kata beginilah, norma-norma, dan sebagainya. Akan tetapi, guru harus mempraktikannya. Dengan kata lain, guru itu menjadi sifat-sifat terpuji. Tanggung jawab seorang guru itu sangatlah penting bagi anak didik. F. Strategi meningkatkan nilai-nilai etika dan moral. Strategi pengajaran yang dapat meningkatkan nilai etika dan moral dalam pendidikan merupakan hal yang penting untuk membentuk karakter yang baik pada generasi muda. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. 1. Model etika dan moral oleh guru. Guru harus menjadi contoh teladan dalam perilaku, etika, dan moral. Mereka harus menunjukkan integrasi, empati, dan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pembelajaran berbasis kasus. Menggunakan studi kasus nyata untuk memperkenalkan siswa pada situasi yang memerlukan pemikiran etis dan moral. Hal ini membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. 3. Diskusi etika. Mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu etika dan moral dalam kelas. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pandangan mereka untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Tujuan etika peserta didik terhadap pendidik. Etika peserta didik terhadap pendidik bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tenang, aman, dan nyaman, serta mendorong peserta didik untuk berperilaku baik dan benar. Selain itu, etika peserta didik terhadap pendidik juga bertujuan agar ilmu yang disampaikan oleh guru lebih mudah diterima dan bermanfaat bagi kehidupan murid. Peserta didik taat dan patuh kepada aturan sekolah dan guru. Peserta didik bersikap sopan dan menghormati guru, staf, sekolah, dan sesama siswa. Peserta didik menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Peserta didik saling membantu dan bekerja sama dengan teman sekelas. Peserta didik menaati perintah guru. Peserta didik mendengarkan nasihat yang disampaikan guru. Etika juga berperan dalam mengatur hidup dan bertindak secara bertanggung jawab. Ada 4 dari etika peserta didik terhadap pendidik sebagai berikut. A. Guru membimbing murid untuk menjadikan murid agar menjadi murid yang lebih baik dan sopan terhadap guru. B. Guru membimbing murid untuk menjadikan murid agar lebih menghormati dan menghargai guru. C. Guru membimbing jiwa murid agar menjadi manusia sejati, yang manusia mengerti bahwa dirinya adalah hamba Allah. C. Guru membimbing jiwa murid agar melewati jalan-jalan menuju ridha Allah. Etika dan moral harus ditanamkan pada diri anak mulai dari usia dini. Di era globalisasi saat ini, para siswa seperti kehilangan arah dan tujuan. Faktor-faktor kurangnya etika dan moral dalam pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, faktor internalnya kurangnya pemikiran masa depan. Siswa tidak memiliki pemikiran akan masa depan
Siswa tidak memiliki pemikiran akan masa depan yang menyebabkan mereka tidak memiliki tujuan jangka panjang dan tidak memiliki disiplin diri. Dan yang kedua, faktor eksternal kurangnya interaksi anak dan orang tua. Kurangnya interaksi antara anak dan orang tua karena adanya gadget, sehingga anak-anak tidak memiliki sosialisasi yang baik. Yang ketiga, faktor lingkungan, kurangnya lingkungan yang hebat. Lingkungan yang kurang mempengaruhi siswa sehingga mereka tidak memiliki lingkungan yang mendukung pendidikan moral dan etika yang baik. Yang keempat, faktor pendidikan, kurangnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kurang mempengaruhi siswa sehingga mereka tidak memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Menanggulangi landasan pendidikan pada kasus moral antara guru dan mahasiswa. Untuk menanggulangi agar landasan pendidikan tidak jatuh pada kasus moral dan etika antara guru dan mahasiswa, beberapa langkah yang penting dapat diambil adalah: yang pertama, menerapkan kode etik yang jelas. Institusi pendidikan harus menetapkan dan menegakkan kode etik yang jelas bagi guru dan mahasiswa, serta memastikan keduanya memahami dan mematuhi aturan tersebut. Yang kedua, pendidikan karakter dan moral. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum untuk membangun kesadaran etis di kalangan mahasiswa dan guru. Hal ini penting untuk menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat. Yang ketiga, pelatihan etika bagi guru. Guru diperlukan pelatihan secara berkala tentang etika profesional dan cara mengelola hubungan yang sehat dan profesional dengan mahasiswa. Yang keempat, sistem pengawasan dan pelaporan. Membangun mekanisme pelaporan yang aman dan transparan untuk kasus pelanggaran etika, sehingga setiap pihak dapat melaporkan tindakan yang tidak sesuai tanpa rasa takut. Yang kelima, menjaga batasan profesional. Guru dan mahasiswa perlu menjaga batasan profesional dalam interaksi sehari-hari. Hubungan yang terlalu dekat atau terlalu informal dapat beresiko menimbulkan konflik etika. Penanaman nilai moral. Sejak dini, pendidikan moral anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua. Hal ini dijalankan melalui proses sosialisasi, norma, dan aturan moral dalam keluarga serta lingkungan sosial pergaulan anak. Namun, ini tidak berarti sekolah tidak turut mengambil bagian dalam menanamkan nilai moral anak. Sekolah sebagai tempat sosialisasi kedua setelah keluarga, serta tempat anak dihadapkan kepada kebiasaan dan cara hidup bersama yang lebih luas ruang lingkupnya, juga turut berperan dalam menanamkan nilai moral anak. Berbicara tentang penanaman nilai moral pada peserta didik di sekolah, Likhona 1992 menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik, komponen of good character, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral action atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. Moral knowing, terdapat 6 hal yang menjadi tujuan dari diajarkan moral knowing, yaitu A. Moral awareness. B. Knowing moral values. D. Moral reasoning. E. Decision making. Dan F. Self-knowledge moral feeling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang terakhir tentang contoh kasus jatuhnya moral. Istilah moral didefinisikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga dimaknai dengan akhlak, budi pekerti atau susila. Sedangkan etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Di dunia internasional, negara kita juga dikenal sebagai negara yang tidak menghargai hak asasi manusia. Contohnya, para korban T30 SPKI 1965 dan para ekspol beserta keluarga dan sanak-sanak saudara mereka masih juga belum mendapat perlakuan yang adil, walaupun
40 tahun lebih sudah berlalu sejak rejim militer Soeharto melakukan berbagai kebiadaban yang keterlaluan itu. Terima kasih.